Akidah Islam tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Kita buktikan sekarang. Mas Ari, bisa nggak saya bilang sekarang Mas Ari itu duduk tapi juga tidak duduk? Duduk tapi nggak duduk. Ya bisa nggak? Orang kontradiktif itu. Kontradiktif dong. Siapa yang mengatakan itu kontradiktif? Kita perlu pergi ke laboratorium nggak untuk memastikan kebenaran kemustahilan itu? Enggak dong, lihat lagi duduk. Iya kan? Jadi logika kita sudah mengamini itu secara pasti kan? Nggak mungkin saya bilang ini tuh gelas tapi juga bukan gelas. Bisa nggak saya bilang ini adalah gelas tapi juga bukan gelas? Labil bener. Iya, nggak mungkin, itu nggak logik dong, ya kan? Nah itu contoh pengetahuan rasional, hukum non kontradiksi. Poin saya ketika kita bicara masalah ketuhanan, Tuhan itu ada dan keberadaannya bisa kita buktikan secara ilmiah melalui hukum kausalitas tadi. Karena seperti yang saya bilang, nggak ada tuh saintis yang mengingkari hukum ini. Karena kalau saintis mengingkari hukum sebab akibat, dia nggak bisa meneliti dong. Dokter nggak mungkin mendiagnosa, farmasi nggak mungkin bikin obat gitu loh. Jadi itu hukum yang bersifat universal. Semua orang mengimani itu. Sekarang kalau misalnya Anda menyampaikan pendapat yang salah, yang menyaksikannya ribuan, dan orang-orang ini orang-orang awam yang isi kepalanya itu kosong, dimasuki pendapat Anda yang aneh ini. Ayo, gimana pertanggungjawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih supportnya teman-teman Cerita Untung ya. Mohon bukan support aja tapi doa juga ya. Mudah-mudahan bisa seger lagi akun kita ya seperti biasanya. Alhamdulillah kita banyak banget lihat nih di sosial media kita selama ini kata Allah lagi banyak safar, jadi udah lama nggak bikin episode baru gitu, dan ternyata banyak hal baru yang saya temukan selama perjalanan yang menarik untuk kita diskusikan. Salah satunya mengenai perbincangan mengenai akidah ini yang luar biasa, dan ada satu debat yang cukup menarik perhatian saya saat itu. Karena berhubung saya juga ilmunya agak kurang, jadi situ kayak sampai gumuh gitu dengernya gitu. Karena banyak hal yang saya baru tahu hari itu gitu ya. Langsung saja kita akan ketemu dengan guru kita, masih muda beliau ternyata, yang hadir di tengah-tengah kita untuk kembali meluruskan yang mungkin saja terdapat beberapa fallacy di masyarakat saya lah. Inilah Ustadz Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lengkapnya apa Ustadz? Antum di Instagram? M Nuruddin 1994. M Nuruddin 1994, silakan di follow. Nah, kemarin cukup lumayan viral saat banyak yang kemudian dari perbincangan antum ya, ibaratnya diskusi terbuka yang menurut para tuh lumayan seger juga ya, sepertinya semacam ini yang bisa digalakan di masyarakat gitu. Dan dua-duanya juga kemudian mengungkapkan argumentasi masing-masing gitu. Ini menarik. Jadi siapa tahu dengan hal-hal seperti ini edukasi masyarakat juga lebih mudah penetrasinya. Biasanya kalau kadang-kadang satu arah gini nggak terchallenge gitu. Nah, sebelum kita membahas mengenai ini gitu ya, antum itu latar belakangnya berarti Mesir berarti ya? Iya, saya berangkat ke Mesir 2012. Sampai 2019 7 tahun itu untuk S1 dan S2. Kemudian selesai sekolah S2 tapi masih belum nulis tesis. Saya pulang 2019, kemudian setelah itu Covid. 2020 Covid. Saya tertahan di Indonesia 2 tahun. Di sana? Di sini? Di Indonesia. Kemudian saya menikah. Itu mungkin itu takdirnya di situ. Iya, kemudian menikah 2022 saya kembali lagi ke Mesir. Akhir 2021 sebetulnya. Saya kembali ke Mesir untuk nulis tesis, selesai setahun setengah alhamdulillah. Jadi selesai pulang setahun yang lalu 2023. Jadi total kalau di totalkan mungkin 9 tahun ya.
9 tahun ya. Ya, Wah, lumayan kenyang juga di sana ya. Iya, kenyang. Waduh. Minum air Sungai Nil. Pantasnya katanya kalau minum air Sungai Nil bolak-balik katanya. Iya, katanya gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita langsung kepada pokok permasalahan yang kemarin diangkat. Baik. Bisa nggak sih sebenarnya dibuktikan? Ya, sebetulnya bukan hanya bisa, justru sudah dibuktikan oleh para ulama muslim. Nah, cuman saya juga menjelaskan tuh di perdebatan itu. Di tengah hegemoni ideologi kaum sekuler gitu ya, orang-orang ateis yang kerap kali mengkerucutkan mana ilmiah pada pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris itu artinya pengetahuan yang dasarnya pengalaman indrawi. Ya, kayak COVID itu kan sesuatu yang bisa terindra tuh, bisa diteliti di laboratorium. Jadi kalau orang mengatakan COVID berbahaya itu ilmiah, orang semua sepakat tuh. Ya kan? Kalau sesuatu yang sifat indrawi. Tapi kan sebetulnya sesuatu yang ilmiah itu nggak selamanya terindra gitu loh. Karena kata ilmiah itu sendiri, Mas, terambil dari kata ilmu. Pertanyaan saya sekarang, apakah pengetahuan manusia itu selamanya diperoleh lewat panca indera? Kan enggak. Ya kan? Kita itu kalau hanya membatasi pengetahuan pada hal yang bersifat indrawi semata, terus apa bedanya kita dengan hewan, dengan binatang-binatang lain? Manusia itu kan sering diartikan sebagai rational animal. Jadi hewan yang berpikir. Jadi keberpikiran itu menjadi diferensia atau pembeda antara kita dengan hewan-hewan yang lain nih. Ya kok bisa gitu kita membangun mindset bahwa sesuatu yang tergolong ilmiah atau pengetahuan yang sahih itu hanya pengetahuan indrawi saja. Enggak dong. Saya sudah memaparkan tuh di perdebatan itu bahwa pengetahuan ilmiah itu enggak hanya sebatas empiris, karena di balik pengetahuan empiris itu sebetulnya tersimpan pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional sifatnya itu pasti. Kayak gini, Mas, nih. Mas Ari bisa nggak saya bilang sekarang Mas Ari itu duduk tapi juga tidak duduk? Duduk tapi nggak duduk. Ya bisa nggak? Orang kontradiktif itu. Kontradiktif dong. Siapa yang mengatakan itu kontradiktif? Kita perlu pergi ke laboratorium nggak untuk memastikan kebenaran kemustahilan itu? Enggak dong, lihat lagi dulu. Iya kan? Jadi logika kita sudah mengamini itu secara pasti kan? Nggak mungkin saya bilang ini tuh gelas tapi juga bukan gelas. Bisa nggak saya bilang ini adalah gelas tapi juga bukan gelas? Labil bener. Iya, nggak mungkin, itu nggak logik dong, ya kan? Nah itu contoh pengetahuan rasional, hukum non kontradiksi. Hukum non kontradiksi yang mengatakan dua hal yang bertentangan tuh nggak mungkin saling terhimpun, nggak mungkin saling terangkat. Nggak mungkin saya bilang ini gelas sekaligus bukan gelas, gitu loh kan? Ini adalah handphone sekaligus bukan handphone. Itu contoh pengetahuan yang sifatnya rasional. Kemudian ada hukum kausalitas yang saya katakan itu di perdebatan itu. Hukum sebab akibat ya. Bagi yang tidak tahu hukum sebab akibat itu hukum yang mengatakan setiap akibat pasti ada sebab. Pola dia. Itu sehari-hari kita amini hukum itu tanpa kita sadari. Tentu gak semua orang mengenal kata kausalitas ya. Tapi secara tidak sadar Anda mengimani itu loh. Kalau sekarang kita melihat ada kebakaran nih. Pasti orang nanya sebabnya kan. Itu kenapa sih? Kalau misalnya orang datang ke dokter, nggak tiba-tiba ada apinya gitu. Nggak mungkin ada suatu peristiwa yang tadinya tidak ada kemudian ada, tiba-tiba dikatakan mengadakan dirinya sendiri gitu loh. Nah, kausalitas atau hukum sebab akibat itu hukum rasional. Karena Mas, di luar itu nggak ada yang namanya sebab, nggak ada yang namanya akibat. Coba sekarang kalau misalnya saya minum nih, saya misalnya haus, kemudian saya minum air ini. Rasa haus saya hilang, artinya air ini menjadi sebab, hilangnya rasa haus menjadi akibat, ya kan? Tapi di alam indrawi nggak ada loh yang namanya sebab itu, adanya cuma air dan hilangnya rasa ini aja. Anda bisa ngelihat gak yang namanya sebab itu mana? Ayo, sebab. Konsep sebab itu ada nggak? Yang ada air kan? Air aja. Iya, jadi kalau rasa haus termasuk sebab nggak? Iya, itu akibat. Enggak, maksudnya hilangnya rasa haus. Saya minum air kemudian rasa haus hilang, itu kan akibatnya. Nah, yang saya maksud adalah hukum yang mengatakan setiap akibat butuh kepada sebab, itu hukum rasional, bukan hukum indrawi gitu. Karena di alam luar kita tidak bisa melihat tuh yang namanya sebab akibat. Yang kita lihat ada api, kebakaran. Api menjadi sebab, kebakaran menjadi akibat. Yang ada tuh apinya dan kebakarannya yang kelihatan ini. Tapi sebabnya mana yo? Adanya di sini sebab itu. Itu analisis rasional kita gitu. Iya kan? Nah, poin saya ketika kita bicara masalah ketuhanan, Tuhan itu ada dan keberadaannya bisa kita buktikan secara ilmiah melalui hukum kausalitas tadi. Karena seperti yang saya bilang, gak ada tuh saintis yang mengingkari hukum ini. Karena kalau saintis mengingkari hukum sebab akibat, dia gak bisa meneliti dong. Dokter gak mungkin mendiagnosa, farmasi gak mungkin bikin obat gitu loh. Jadi itu hukum yang bersifat universal. Semua orang mengimani itu.
Nah, jadi pertanyaan kenapa kalau kita bicara asal muasal alam semesta orang nggak percaya Tuhan, sementara alam ini menurut ilmu modern nih itu ada permulaannya loh. Jadi sains itu sampai pada kesimpulan alam itu ada permulaannya. Universe itu karena sebab akibat tadi kan. Nah, ketika dia dikatakan ada permulaannya, ya secara logika kita akan mengatakan pasti ada sebabnya dong. Iya. Masa sesuatu yang tadi yang nggak ada kemudian jadi ada gitu. Tapi mengadakan dirinya sendiri kan mustahil. Iya. Masa bila motor itu menyusun dirinya sendiri, atau misalnya banyak hal di dunia ini yang kita amini keberadaan sebabnya, meskipun kita nggak pernah ngelihat loh. Mas Ari pernah nggak ngelihat yang bikin gelas ini? Enggak. Nggak pernah kan? Iya. Ya kayak orang di bawah tuh beli kopi tuh, nggak dikasih bijinya doang, terjadi sendiri. Jadi ketika orang mana Tuhan kan Tuhan nggak bisa dilihat loh. Emang kalau sesuatu yang tidak dilihat artinya tidak ada. Banyak hal di dunia ini. Anda sekarang misalnya kemalingan duit nih, naruh duit misalnya di lemari, 5 menit kemudian duitnya hilang. Itu rasio Anda langsung sampai kesimpulan loh, ini duit ada yang ngambil. Iya. Anda nggak pernah ngelihat yang ngambilnya, tapi rasio Anda mengatakan ada yang ngambil. Gak mungkin dia itu hilang dengan dirinya sendiri ya kan? Jadi alam itu ketika dikatakan ada dari ketiadaan, logika bermain di sana harus mengatakan di sana ada sebabnya. Nah sebab itulah yang kita sebut sebagai Tuhan gitu. Ilmiah apa enggak itu kesimpulan? Ya ilmiah dong. Ya ilmiah dong. Kan hukum sebab akibat hukum ilmiah. Siapa yang bisa mengingkari bahwa hukum sebab akibat itu hukum yang tidak ilmiah? Orang ateis sekalipun dia akan dipaksa dua tanda petik untuk percaya dengan hukum itu. Ya ini kayaknya kan? Ini yang diambil orang teman-teman ateis sebenarnya kan. Iya, orang ateis tuh jadi ya suka atau tidak mereka akan terlihat tidak rasional ketika mengatakan alam itu mengadakan dirinya sendiri. Itu membantah konsep dia lagi gitu. Iya, mirip dengan orang mengatakan ini ada gelas dia bikin dirinya sendiri, masa handphone bikin dirinya sendiri. Iya benar-benar. Angin puyuh sama besi tiba-tiba jadi mobil mas, gitu. Jadi begini, sebetulnya argumen keberadaan Tuhan itu sebetulnya sangat mudah untuk dipahami. Bahwa kemudian para teolog kadang memperumit dengan rincian-rincian argumen filosofis ya karena kan setiap orang beda-beda kebutuhannya. Kalau Anda debat dengan seorang intelek memang harus begitu. Ada premisnya ini dijelaskan, kemudian konklusinya apa, premis minor, premis mayor, konklusi. Dengan orang awam kita bisa bicara kayak tadi tuh. Bapak kalau misalnya ngelihat ada makanan apa iya? Makanan tuh menyusun dan memasak dirinya sendiri. Ya ada yang buat dong. Bapak nggak pernah ngelihat loh pembuat makanan itu. Tapi Bapak percaya kan? Jadi saya ingin mengatakan kepercayaan kita kepada Tuhan itu sangat rasional. Sangat ilmiah. Justru malah ilmiah ya. Justru tidak ilmiah ketika Anda mengatakan alam itu ada sekonyong-konyong, tidak ada sebab. Iya kan? Justru nggak ilmiah. Justru malah kembali ke konsep mereka yang bilang semuanya ada yang menyebabkan. Jadi itu kan justrunya. Jadi mestinya orang yang punya pikiran itu justru harusnya percaya Tuhan dong mestinya. Iya kalau orang itu konsisten dengan nalar sehatnya, percaya gini aja. Anda percaya nggak ada sebab akibat gitu aja. Kalau Anda percaya, jelaskan kepada saya apa sebab di balik alam semesta ini. Ayo. Keren sih, angle antum tuh keren banget. Dan nggak mungkin gini loh, nggak mungkin misalnya orang dikatakan, oh oke, saya percaya sebab akibat. Tapi yang menjadi sebabnya itu adalah alam itu sendiri. Loh, kok bisa Anda mengatakan? Lihat Mas, A dan B. A dikatakan menciptakan B, tapi B juga A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh A. Logik nggak itu? Iya. Itu namanya vicious circle. Itu lingkaran setan. Daur bahasa Arabnya. Itu mustahil gitu loh. Masa Mas Ari melahirkan saya melahirkan Mas Ari, itu mungkin nggak? Kalau laki-laki nggak melahirkan ya. Maksud saya bergantung pada Mas Ari, Mas Ari bergantung kepada saya. Keberadaannya itu mungkin nggak? Gak mungkin lah. Gak mungkin lah gitu ya. Berarti ini satu konsep, satu keimanan yang berbeda di kita ya. Kita gak usah sebut gitu. Yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta alam semesta, tapi Tuhannya lahir di alam semesta. Enggak. Tuhan itu ada salah satu keyakinan yang Tuhannya lahir di bumi, tapi dia juga pencipta alam semesta. Oh itu ya keyakinan yang berbeda bukan kita. Iya. Jadi konsepnya juga fail juga di situ kan berarti. Tapi secara umum gini Mas, agama teistik itu sebetulnya percaya dengan creator itu, pencipta itu sebetulnya percaya. Jadi ada satu titik temu antara kita dengan mereka, percaya dengan Tuhan pencipta. Iya, di situnya ketemu. Itu ketemu gitu ya. Jadi ya itu tadi ketika orang-orang mengatakan kepercayaan kepada Tuhan itu tidak ilmiah, saya kadang-kadang iseng bertanya, oke, apa bukti ilmiahnya kalau kepercayaan itu tidak ilmiah? Mereka gak akan bisa jawab loh. Lah iya kan? Iya. Karena gini nih, ilmiah versi mereka itu kan kadang-kadang dipersempit pada pengetahuan empiris, pengetahuan indrawi ya. Oke, sekarang saya mau nanya, ketika mengatakan Tuhan tidak ada secara ilmiah dan ilmiah versi mereka itu ilmiah dalam arti indrawi. Saya mau nanya sekarang, atau misalnya mereka sering mengatakan begini, menurut sains Tuhan itu tidak ada. Pernah nggak ada orang ngomong begitu?
Ada orang mengatakan begitu. Menurut penelitian sains Tuhan itu tidak ada. Jadi bagi mereka sains itu menafikan keberadaan Tuhan. Ada kan? Itu jargonnya sebagian orang-orang ateis begitu kan? Ya sekarang kita itu berada dalam kemajuan teknologi, sains punya bukti-bukti yang real, punya kontribusi yang nyata. Tapi bagi sains Tuhan itu tidak ada. Mari kita analisis ungkapan ini. Menurut sains Tuhan tidak ada. Saya mau nanya sekarang, objek kajian sains itu apa sih? Alam fisik kan? Jadi sains itu mengkaji fenomena alam semesta yang terindra ini. Ya kan sains itu objek kajiannya. Dia nggak punya urusan dengan sesuatu yang tidak terindra, yang non indrawi. Gak punya urusan sains itu. Dia mengkaji gejala dan fenomena alam semesta ini yang terlihat, yang bersifat empiris gitu ya. Saya mau nanya sekarang, Tuhan itu bersifat indrawi atau tidak? Kan tidak. Tidak. Lo kok bisa Anda menggeret sesuatu yang bidang kajiannya itu bersifat indrawi untuk menafikan sesuatu yang lain yang tidak bersifat indrawi gitu loh. Kan gak nyambung. Kayak gini Mas, bisa nggak gramatika bahasa Inggris mengoreksi gramatika bahasa Arab? Bisa nggak? Iya, ini apa namanya? Kenapa? Itu bukan ranahnya kan? Bukan ranahnya kan? Jadi bukan ranah sains untuk mengatakan Tuhan tidak ada. Jadi untuk mengatakan Tuhan ada atau tidak itu kita perlu membuktikan secara rasional melalui hukum metafisika. Namanya kausalitas tadi itu. Kenapa? Karena wujud Tuhan sendiri bersifat metafisik, artinya non indrawi itu nggak kelihatan. Jadi kalau Anda pengen tahu Tuhan ada atau enggak, solusinya bukan pergi ke laboratorium, tapi apa? Menggunakan akal sehat Anda. Mungkin nggak sih alam semesta ini ada dengan dirinya sendiri? Coba aja gitu. Tiba-tiba nyiptain diri sendiri gitu. Kan nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin kan? Jadi Tuhan itu sudah membekali kita dengan akal sehat. Dengan akal sehat ini sebetulnya kalau kita jujur dengan akal sehat kita sendiri, kita tuh bisa kok sampai pada kesimpulan Tuhan itu ada. Kita nggak pernah ngelihat. Ya memang Tuhan tidak bisa dilihat. Kalau Tuhan dilihat terbatas dong jadi. Justru indera kita ini jadi kan tidak agung lagi. Kalau sudah terlihat namanya bukan Tuhan gitu loh. Bener. Kalau bisa dilihat bisa dibikin AI-nya kan? Iya. Bisa di-create sama manusia bukan gitu. Tuhan lagi namanya bukan kalau Tuhan begitu kan. Jadi Tuhan itu harus bersifat harus berbeda dengan ciptaannya. Ya logik juga. Gak nyampe kitanya. Iya. Dan sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Kita tidak mengetahui hakikat Tuhan. Betul. Tapi kita bisa mengenal sifat-sifatnya. Akal kita bisa memastikan keberadaannya. Kemudian kita bisa mengenal sifat-sifatnya melalui wahyu yang terpercaya. Nah, yang menarik Mas, dalam Islam wahyu kita punya Al-Quran ya. Ini Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang bisa divalidasi keilahiannya. Maksud saya begini, kalau Mas Ari sekarang di hadapan kita ada Quran nih, bisa nggak membuktikan kepada orang bahwa ini firman Tuhan? Itu kita bisa. Dan argumennya banyak. Ini keren nih, di mananya tuh? Nah, saya sudah menulis satu buku, judulnya itu membuktikan Al-Quran, nggak saya bawa. Membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Lagi-lagi kita harus membuktikan secara rasional. Ini dengan gaya-gaya ini juga apa namanya di penelitian bahasa-bahasa akademis. Bahasa akademis tapi bahasa ilmiah. Oh nggak ada yang dibikin bahasa ilmiah. Ya, bikin anak sekarang gitu ada nggak? Enggak bahasa jadi sisi ilmiahnya ada, tapi saya berusaha sebisa mungkin menyederhanakan. Pola penyampaian menyederhanakan pola penyampaian. Ya itu sudah ada. Begini. Kalau kita pengen tahu Quran itu benar firman Tuhan atau bukan, dilihat siapa yang menyampaikan Quran itu. Nabi Muhammad kan? Oke. Nabi Muhammad itu datang dengan klaim aku adalah utusan Allah. Beliau mengaku sebagai utusan Allah kan? Ini nggak usah kita perdebatkan. Karena dunia udah tahu. Itu informasi historis yang sedemikian masif bahwa ada seorang namanya Muhammad alaihissalam mengaku sebagai Nabi. Oke. Nah, kita lihat pengakuannya benar apa enggak? Dilihat orangnya dong. Oke. Kalau Anda baca sejarah, Nabi Muhammad itu dalam sejarah hidupnya dikenal sebagai orang jujur lagi terpercaya. As-Shadiqul Amin. Tahu kan gelar itu kan? Jadi sebelum menjadi Nabi, orang masyarakat Arab itu mengenal betul beliau sebagai sosok yang jujur. Orang jujur nggak pernah bohong. Tiba-tiba datang dengan pengakuan, aku adalah utusan Allah. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Tapi itu jadi pertimbangan kita loh. Kalau orang nggak pernah bohong, apa iya? Sesama manusia nggak pernah bohong, mungkin nggak dia berbohong atas nama Tuhan? Bisa aja sih. Ya enggak. Jadi sepanjang sejarahnya sama manusia dia nggak pernah berbohong tuh. Apa mungkin manusia semacam ini berbohong atas nama Tuhan yang sama sesama manusia aja enggak gitu? Sama manusia aja enggak. Masa dia berbohong atas nama Tuhan? Iya benar-benar. Tuh pertimbangan. Soalnya nggak ada kepentingan gitu. Nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Kemudian setelah itu mendatangkan bukti. Buktinya itu apa? Al-Quran itu. Di Al-Quran itu Mas, kalau Anda baca itu di dalamnya ada kisah masa lampau. Adam, Idris, Nuh, Ashabul Kahf, Ali Imran, kemudian kisah tentang Luqman, kisah Bani Israel, Fir'aun, kisah yang banyak sekali. Kemudian ada kritik terhadap umat agama lain.
Kemudian ada eskatologi, penjelasan surga neraka. Kemudian ada penjelasan tentang Tuhan. Konsep ketuhanan dalam Quran itu. Ada tuntunan syariat, ada tuntunan moral. Banyak sekali, dan itu dikaji dengan bertonton kitab tafsir dalam sejarah dalam tradisi keislaman itu. Sementara Nabi Muhammad itu fakta sejarahnya menunjukkan bahwa beliau itu tidak membaca dan menulis. Tidak pernah belajar sama siapapun loh. Terus kapan dia nyusun ya kan gitu? Ya, dari mana itu dapat? Dari mana itu dapat? Kan itu pertanyaan logik kan? Jadi ketika kita menghadapi fakta, ini orang jujur, gak pernah bohong, terpercaya, punya integritas tinggi, mengaku sebagai utusan Tuhan, datang dengan kitab yang berisikan pengetahuan masa lampau, pengetahuan masa yang akan datang, bahkan isyarat-isyarat saintifik kan? Padahal beliau tidak pernah sekolah filsafat, perbandingan agama, tidak pernah terbukti belajar sama Rabi Yahudi, sama pendeta Nasrani. Kok bisa? Ini pertanyaan logik nih. Nih dari sini kita bisa melakukan reasoning. Kok bisa datang dengan sebuah kitab yang berisikan pengetahuan berlimpah ini? Oke, sekarang kita lihat juga Quran ini ternyata berisikan tantangan dari dulu itu. Jadi kalau orang itu ragu dengan keabsahan kenabian Nabi Muhammad, kata Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli. Kalau kalian itu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad maksudnya, datangkan satu surat yang semisal kefasihannya, keindahannya, kedalaman maknanya seperti halnya Al-Quran. Satu surat itu paling pendek di Quran 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Itu paling pendek. Tantangannya itu iya, cuma segitu doang. Sepanjang zaman manusia ditantang. Ayo datangin pakar bahasa Arab sepanjang dunia kan banyak tuh, ya kan? Yang ahli bahasa Arab itu, bahkan orang-orang Arab dulu itu dikenal fasih sebagai fusoha. Fusoha itu orang-orang yang fasih. Mereka itu sangat membanggakan kefasihan mereka. Quran turun di tengah masyarakat yang membanggakan kefasihan bahasanya. Lalu ditantang, ayo kalian kalau kalian ragu dan kalian merasa benar dengan pengakuan kalian bahwa Muhammad bukan Nabi, datengin satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Dan gak ada yang bisa, Mas. Ini saya nggak ngomong, ini bukan dongeng. Anda bisa cek, Anda bisa tanya para pakar bahasa Arab di dunia manapun yang benar-benar pakar ya. Ada nggak manusia yang pernah mendatangkan satu kitab yang semisal dengan Al-Quran? Itu nggak ada loh. Udah gitu berisikan pengetahuan berlimpah tadi itu. Kitabnya nggak bisa ditandingin sama makhluk. Kalau udah nggak bisa ditandingin sama makhluk, berisikan pengetahuan berlimpah, nabinya ummi, tidak membaca dan menulis, bukankah sangat logik untuk mengatakan, oh kalau gitu dari Tuhan dong? Kan Tuhan yang sudah kita buktikan ada. Soalnya nggak nyampe ditelusuri juga kan? Iya. Dan begini, oh itu mungkin aja dari Muhammad. Nabi Muhammad mengaku bukan karyanya kok. Di Quran, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan bahwa apa yang dia terima itu adalah wahyu dari Allah. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah aku ini manusia seperti kalian, yuha, yang diwahyukan, diberi wahyu. Jadi Quran sendiri secara jelas mengatakan bahwa Quran ini adalah wahyu yang diterima dari Muhammad. Ya sebenarnya kalau dia punya kepentingan beliau nih Rasulullah SAW, pasti dia bilangnya buatan dia lah. Iya kan, nah kan, iya kan? Bener juga ya. Iya kan? Kalau gini loh, Mas, gini nih. Andai kan saya punya punya buku bestseller dalam level internasional. Apa coba pentingnya saya menisbat, oh ini bukan karya saya, ini karya Mas Ari, penting nggak? Justru manusia itu kadang-kadang merasa pengen karyanya dilihat orang, ya kan? Ini karya saya nih. Karena kita udah punya effort waktu dan tenaga yang kita pakai untuk nulis. Ya kan kita butuh pengakuan kadang-kadang. Kadang-kadang kan. Coba Nabi Muhammad nggak punya loh. Butuh validasi gitu kan. Validasi kan. Ini loh gue gitu dengan kan. Jerih payah dia sudah gitu. Menghadirkan ini. Nabi Muhammad enggak loh. Justru menisbatkan kepada Tuhan loh. Kepada Tuhan. Qul ma yakun li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku itu mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Beliau itu enggak punya otoritas mengotak-ngatik Quran yang diturunkan kepadanya itu. Itu Quran mengatakan begitu. Ditambah ini pengakuan berasal dari orang jujur gitu loh. Itu loh masalahnya. Masukkan logika kita kan. Kalau begitu dari mana coba? Masa dari jin, dari setan? Orang jinnya juga dikutuk kok, kalau yang durhaka itu di Quran. Masa berasal dari jin? Bisa dari mana lagi kalau bukan dari Tuhan gitu loh. Ini contoh reasoning yang saya bilang logik tadi. Jadi jadi dasarnya logika. Jadi para teologi itu ketika mengatakan Nabi Muhammad Nabi itu membangun premis Nabi Muhammad itu mengaku sebagai Nabi dan datang dengan mukjizat. Mukjizat ini jangan dipahami hanya hal-hal yang bersifat indrawi saja ya. Memang mukjizat itu ada mukjizat indrawi, kayak Isra Mi'raj itu ya. Atau misalnya terbelahnya bulan, atau banyak kan mukjizat indrawi itu. Kalau Nabi Musa misalnya punya mukjizat membelah lautan. Nabi Isa misalnya bisa menghidupkan orang mati, kan mukjizat indrawi itu. Itu mukjizat kita akui gitu kan. Tapi inilah uniknya Islam. Allah itu tahu ini agama universal sampai hari kiamat. Dikasih mukjizat,
yang pembuktian itu secara rasional gitu loh. Karena bisa diuji sepanjang zaman. Benar masuk tuh. Sementara mujizat Nabi terdahulu itu, karena Nabi terdahulu itu hanya diutus untuk kaum tertentu saja. Iya benar. Nabi Isa untuk Bani Israel nih. Ya sudah, mujizatnya bersifat indrawi gitu. Kelihatan langsung sama orang Bani Israel ya kan. Nah kita ini yang hidup di abad 21, nabinya udah nggak ada 14 abad yang lalu, dikasih bukti kenabian yang pengujiannya bisa berlaku sepanjang zaman loh. Kenapa? Karena selama manusia punya akal sehat, dia bisa menguji itu. Mikir gitu ya. Mikir kan. Coba itu uniknya Islam tuh. Dan bukan cuma itu Mas. Saya mau bilang begini. Kadang ada sebagian muslim yang nggak sadar dengan ini. Anda itu punya kitab suci, tahu nggak? Itu keotentikannya terjamin. Kenapa? Karena kitab suci kita itu sampai dengan periwayatan lisan yang sedemikian masif. Jadi Mas kalau sekarang belajar ilmu qiraat, artinya ilmu cara membaca Al-Qur'an. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Bacaan ini saya terima dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan. Bahkan cara bacanya pun diatur, tahu? Ada nasabnya ya. Bukan, ada tajwidnya. Apa ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Jadi supaya orang nggak sembarangan baca Quran, itu diatur. Ada nggak, saya mau nanya, ada nggak kitab suci yang cara baca panjang pendek itu diatur? Ada nggak? Iya, cuma kita aja yang Islam aja masih berat gitu bacanya kan? Iya kan? Nah, jadi supaya bacaan ini tidak diselewengkan, sanadnya jelas. Sanad maksudnya? Sanad itu artinya mata rantai periwayatan. Mata rantai ya benar. Nah sampai ke sana, sampai kepada tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi. Sampai ke Jibril katanya. Karena itu kita bisa yakin ini Quran yang kita terima sekarang itu persis sama dengan Quran diajarkan sama Nabi Muhammad. Dari mana kita bisa tahu? Dari periwayatan lisan yang sedemikian masif ini. Coba, kalau orang meriwayatkan dan periwayatan ini jalurnya banyak, apa kita masih ragu? Kayak kita dapat informasi dari berbagai sumber nih. Ini satu sumber mengatakan begini, sumber kedua juga mengatakan sama nih, ketiga juga sama. Kita yakin kan? Makanya kita bisa yakin Quran itu sepenuhnya otentik dan sama dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad karena ada periwayatan lisan sedemikian masif itu. Namanya mutawatir bahasa Arabnya. Jadi Quran itu satu kitab suci yang diwakilkan secara mutawatir. Kenapa Allah itu mentakdirkan kitab suci yang semacam itu untuk umat Nabi Muhammad? Karena ini agama yang akan bertahan sampai hari kiamat. Jadi orang ketika nanya, ini kita benar dari Tuhan apa enggak? Lihat mata perantaiannya jelas loh. Bukti keilahiannya juga jelas loh. Nggak ada yang bisa menandingi loh tingkat kefasihannya. Sayangnya kita kan nggak paham bahasa Arab nih. Kalau kita disebutkan ayat Quran, kadang-kadang kita nggak, emang di mana indahnya sih? Iya, Anda nggak belajar. Coba Anda tanya sama orang yang bertahun-tahun bertungkus lumus dengan kitab bahasa Arab. Quran itu luar biasa. Iya. Jadi satu-satunya kitab ya di dunia yang bukan cuma maknanya, tapi cara baca juga diatur. Maksudnya nggak ada gitu yang dan lain. Sekarang makna-maknanya itu Mas dijelaskan dengan kitab tafsir yang jumlahnya itu ya salam. Kalau kita lihat itu perpustakaan Islam, itu bertonton kitab tafsir itu. Jami'ul Bayan punya Tobari 23 jilid, Mafatihul Ghaib punya Ar-Razi 32 jilid, Tafsir Ibnu Katsir 8 jilid. Saya punya tafsir di Mesir karangan dari Mesir karangan Garin Syekh Al-Azhar 15 jilid, karangan Garin Syekh Al-Azhar yang sebelum sekarang. Syekh Said Tantowi namanya. 15 jilid. Kitab tafsir apalagi? Kitab tafsir banyak sekali. Itu ulama menjelaskan makna Al-Qur'an dari sisi syariatnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi tasawufnya, dari berbagai sisi, dari sisi bahasanya. Ya, kitab tafsir dengan genre yang beragam itu. Coba, mungkin nggak itu karya? Itu kalau benar buatan Nabi Muhammad itu mungkin nggak sih kayak gitu? Makanya ya. Kan banyak yang bilang juga, bahkan mungkin udah dipercaya bahwa Quran ini satu-satunya buku yang dari Quran ini udah lahir jutaan buku. Iya. Gak ada buku lain yang kayak gini. Membuat decak kagum manusia sepanjang zaman. Sementara yang menyampaikan Quran ini adalah Nabi yang ummi, gak membaca, gak menulis. Nah, saya mau ngoreksi begini. Kurang ajar sekali mengatakan Nabi saya tidak membaca dan menulis, karena ada orang-orang yang memahami kalau Nabi dikatakan tidak membaca itu seolah-olah aib. Iya kan? Kayak Mas Ari kalau nggak baca bisa tulis, saya pandang sebagai aib kan? Tahu nggak? Nabi Muhammad itu sengaja Allah takdirkan tidak membaca dan menulis supaya apa? Supaya itu menjadi penguat akan kenabiannya. Karena kalau Nabi itu pernah membaca dan menulis dan pernah belajar, orang akan punya alasan. Ini buatan Muhammad ini mah. Hasil belajar dia ini mah, ya nggak? Iya kan? Allah sengaja tuh menutup celah itu. Angle-nya pas ini. Iya kan? Kalau seandainya Nabi Muhammad pernah gini deh. Mas tahu nggak, ayah Nabi Muhammad itu wafat ketika beliau dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah ngeliat wajah ayahnya loh. Seandainya ayah Nabi Muhammad itu sampai dewasa masih ada, sampai Nabi usia remaja misalnya masih ada. Kemudian di usia 40 beliau mengaku sebagai Nabi. Orang akan punya alasan. Ini hasil belajar Nabi Muhammad dengan ayahnya Abdullah. Tapi Allah wafatkan.
Jadi orang-orang terdekatnya itu wafat ketika masih kecil loh. Ayahnya wafat beliau dalam keadaan kandungan, beliau masih dalam kandungan. Ibunya wafat ketika beliau masih kecil. Kakeknya juga sama. Pamannya yang bertahan tuh pamannya, tapi kan paman tuh kan garisnya agak jauh. Dan nggak ada celah juga bahwa Nabi Muhammad itu belajar sama Abu Thalib, kan Abu Thalib pamannya yang mengatur itu, yang mengasuh beliau itu ketika kakeknya wafat. Justru Abu Thalib itu gak mendeklarasikan keimanannya secara jelas kepada Nabi, ya kan? Tapi melindungi Nabi karena alasan kecintaan kekerabatan. Jadi nggak ada fitnah juga tuh dari Abu Thalib. Soalnya ngasih iman gitu. Jadi orang nggak akan punya alasan ini Nabi Muhammad dapat ini dari hasil belajar dengan ini. Nggak ada loh. Ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada. Jadi keumian atau ketidakmembacaan dan menulis itu bukan aib bagi Nabi. Itu justru kemuliaan dan kesempurnaan bagi beliau. Anda jangan samakan Anda dengan beliau gitu. Anda siapa? Who are you? Kamu siapa? Ya kita ini beda dengan Nabi gitu loh. Bagi kita kalau orang nggak bisa baca tulis, buta huruf gitu, itu aib loh. Nabi Muhammad itu justru dengan kenyataan begitu, orang nggak akan punya alasan untuk mengatakan ini hasil belajarnya. Bener juga ya. Iya kan? Itu logika. Nah ini yang saya maksud bahwa dasar-dasar keislaman kita itu punya landasan ilmiah, artinya punya landasan rasional. Ya, emang kalau yang rasional ilmiah, ya iya dong. Yang rasional ilmiah dong. Orang pengetahuan tuh nggak selamanya bersifat indrawi. Ada pengetahuan namanya pengetahuan rasional. Kayak yang tadi saya sebut hukum non kontradiksi, hukum sebab akibat, hukum identitas. Ada yang namanya kalau dalam ketiga itu. Ada hukum law of exclude middle, hukum terangkatnya kemungkinan ketiga. Dan banyak yang lain gitu ya. Jadi poin saya, kalau kita katakan ada pengetahuan rasional dan pengetahuan rasional ini ilmiah. Kemudian dasar-dasar akidah Islam bersandar pada argumen rasional dan kerasionalan itu terbukti sahih secara ilmiah. Ya sudah, kalau begitu berarti akidah Islam itu ilmiah gitu loh. Ya iya. Jadi kadang-kadang ya mungkin untuk mencari pembenaran dari yang masih belum percaya, kadang-kadang menghukuminya jadi standar ganda. Iya. Sama saya mau sampaikan satu lagi. Sekarang ada hal-hal, kita percaya hal-hal gaib kan dalam agama ini. Surga, neraka, malaikat, Allah, nggak pernah ngelihat kan? Nggak, kalau Allah itu pembuktian rasional, Mas, karena dia menjadi asas dari semua akidah. Tapi kalau hal-hal gaib kayak surga, neraka dan lain-lain, itu pembuktiannya gimana caranya? Kan kita nggak pernah ketemu tuh, nggak pernah ngelihat surga, neraka, malaikat tuh mana coba? Tapi kenapa kita bisa memastikan keberadaannya? Jawabannya, karena informasi hal-hal gaib ini disampaikan melalui lisan seorang nabi yang sudah terbukti kenabiannya secara rasional. Iya. Jadi kita ini sebelum mengatakan ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada setan, ada iblis, sebelum kita mengatakan ini, buktiin dulu nih Nabi Muhammad ini benar nabi apa enggak? Yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa nih? Kalau yang ngomong yang Mas Ari misalnya, ya orang biasa bisa gitu. Dipertanyakan bisa tuh. Dipertanyakan. Saya berhak ragu kan. Makanya sekarang kalau misalnya orang Indonesia punya cerita-cerita ada tuyul, susur ngesot, sundur bolong, dan kita berhak ragu loh. Jadi kalau Anda ragu itu Anda nggak kafir. Karena itu sumbernya nggak terpercaya. Bukan Nabi yang bilang begitu kan. Nabi yang Nabi katakan ada itu jin. Adapun kepercayaan orang Indonesia kayak suster ngesot ya kuyang lah ya inilah, itu bukan sesuatu yang bagian dari agama. Jadi kalau Anda ingkari juga nggak apa-apa. Tapi Anda harus percaya jin. Kenapa? Karena itu disampaikan melalui lisan seorang nabi yang sudah terbukti kenabiannya secara pasti. Jadi kita perlu majlis tersendiri. Kalau pengen, saya pengen bukti yang lain bisa. Tapi kita bikin majlis tersendiri. Kita bikin kayak tadi guys ya. Karena buku-buku akidah yang kita pelajari itu ya, sumber-sumber primer itu melampirkan sekian banyak bukti. Jadi itu Mas, pembuktian yang saya paparkan tadi secara sederhana ini. Kalau mau disofistikasi, mau dipercanggih, itu bisa. Oh, pengen diskusi dengan intelektual nih, beda lagi uraiannya. Ya saya ngomong begini karena audiens kita kan masyarakat umum nih. Jangan yang jelimet-jelimet lah. Yang gampang-gampang aja gitu. Yang mudah dipahami dulu aja. Iya. Jadi kalau kita mau misalnya pakai pemaparan lagi cerita. Mempercanggih dengan istilah-istilah filsafat dengan ini, kita punya itu semua, hazanah itu semua. Saya paparkan kan di debat itu kan. Hazanah kekayaan hazanah teologi Islam itu seperti apa? Insyaallah. Ini justru ya jujur aja, saya yang muslim aja banyak yang saya baru dengar hari ini beberapa angle yang justru lebih tambah meyakinkan ya, karena secara rasional dan logiknya justru masuk. Tadi benar juga tuh ketika antum bilang ketika orang ini jujur dan sama sesama manusia aja dia nggak berbohong. Ya kan gini, sesama manusia nih. Walaupun bagaimana kan ada asas kebermanfaatan. Iya betul. Ingin ada satu kepentingan, walaupun sekecil apapun ada satu sisi keberpihakan akan kepentingan itu kan pasti kan. Pasti.
suatu saat mungkin ada satu hal yang membuat dia harus berbohong kecil untuk kepentingan dia. Iya. Untuk memutuskan sesuatu pun nggak bisa adil dia, nggak bisa fair karena pasti akan sebelum diputuskan karena atau kiri dia milih mana yang lebih menguntungkan saya kan gitu. Misalnya kan nonton bola dua-duanya tim saya nggak tahu nih, pasti saya akan cari salah satu yang saya mau lebih mihak kemana ya kan gitu kan. Oh ini mungkin ada karena muslimnya nih gitu, mungkin karena ini kelihatannya tertindas nih kan gitu. Nah, logika tadi antum bilang bahwa orang ini nggak pernah berbohong pada sesama manusia, apalagi mengenai Allah, nggak ada kepentingannya, nggak ada kepentingannya, udah gitu dia nggak bisa baca tulis gitu. Kapan nyusunnya itu? Iya. Belajar bilang, itu belajar dari orang siapa orangnya? Ayo sebutin. Gurunya Nabi Muhammad siapa? Emang ada gurunya Nabi Muhammad? Ada. Kalau ada sebutin. Bener. Dan orang-orang yang menolak fakta ini harus mendatangkan bukti sejarah yang valid. Ayo kalau Anda mengatakan, "Oh enggak, Muhammad hasil belajar nih sama orang Yahudi atau Nasrani." Kasih tahu buktinya siapa? Nama gurunya siapa? Apa bukti kalau beliau pernah belajar sama guru itu? Bukti historisnya mana? Enggak ada. Ini uraian antum ini justru ingin menguatkannya adalah gini. Seolah Allah mempolakan kehadiran Rasulullah ini adalah orang yang hadir tanpa referensi selain Allah. Iya. Itu yang saya bilang. Jadi kalau misalnya pernah bisa baca aja, mungkin ada satu buku ini. Lihat kehidupannya. Dari kecil itu orang-orang terdekatnya wafat loh. Orang-orang terdekatnya diwafatkan sama Allah supaya orang nggak punya celah untuk meragukan kenabiannya. Jadi orang-orang itu kalau seandainya gini, menariknya nih, orang-orang Mekah itu sebetulnya, Mas tahu nggak? Ketika sebelum Nabi Muhammad hijrah itu Nabi Muhammad itu berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan-titipan orang Mekah. Jadi orang Mekah ini kan memusuhi Nabi nih, tapi urusan nitip-nitip barang dipercaya sama Nabi Muhammad loh. Saking apanya itu? Saking terkenalnya kejujuran beliau itu ditulis dalam buku-buku sejarah. Keterpercayaan Nabi itu jadi beliau itu dipercayai sama musuhnya sebelum sama pengikutnya. Musuhnya percaya, hanya saja gengsi secara sosial kan nggak. Kalau dia diaku sebagai nabi, nanti kan ada orang-orang yang punya jabatan sosial tinggi di Mekah, hilang jabatannya dong, digantikan gengsi, takabur, sombong, nggak mau mengakui. Hatinya bahkan di Quran itu wajah halubiha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka itu ingkar, tapi jiwanya itu sebetulnya yakin. Ini orang nggak mungkin bohong. Oh nggak pernah bohong, mas sama manusia aja nggak pernah bohong, masa ya dia bohong atas nama Tuhan. Gitu loh. Di situ juga masuk sebenarnya. Udah tahu apa namanya? Saya juga dengar tuh kisah itu, bagaimana titipan-titipan itu kali. Berarti kan musuhnya juga percaya sama. Cuma ya itu tadi, makanya orang-orang yang terbuka hatinya, terbuka nalarnya, susah sebetulnya. Memang hidayah urusan Allah sih. Hidayah urusan Allah, betul. Tapi sebenarnya susah untuk mengingkari, untuk mendustakan seseorang yang tidak pernah berbohong itu. Gini aja deh. Kalau saya kenal dengan Mas Adi secara personal nih, selama puluhan tahun. Dan saya tahu Mas Adi itu orangnya berintegritas tinggi, nggak pernah bohong sama sekali. Kalau Mas Adi datang ke informasi apa aja gitu ke saya bisa langsung percaya kan. Kita kalau punya CS kayak gitu tuh, udah gue percayalah kalau dia ngomong mah gitu kan. Dia orang baik nih, orang baik nih. Gitu. Ini manusia sepanjang sejarahnya nggak pernah terbukti pernah berbohong. Orang semekah itu percaya, musuhnya aja percaya gitu loh. Kok sekarang kalau Anda ingin mendustakan kenabiannya, alasannya apa gitu loh? Saya mau nanya, alasannya apa? Jadi saya pengen bilang bahwa klaim ketuhanan, klaim kenabian, termasuk kepercayaan terhadap hal gaib yang disampaikan sama Nabi itu bukan kepercayaan subjektif yang asal percaya doang itu. Enggak, itu ada landasannya, ada ilmunya yang membahas, ada metodologinya, ini ada argumennya. Ketika argumen dikritik, ada kritik atas kritik argumen, ada kritik salah argumen. Kita punya hazanah keilmuan yang sedemikian kaya itu. Sayangnya orang zaman sekarang kadang nggak bisa mengakses. Ya ada yang nggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau kita mengakses itu dari sumber primernya, ya sebetulnya kita nggak akan punya celah untuk meragukan agama ini gitu loh. Dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama lain karena ini meyakini kebenaran satu agama tidak menafikan penghormatan kita kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Ini harus kita catat. Benar. Saya mengatakan begini justru untuk memperkuat dan meyakinkan orang-orang Muslim bahwa Anda itu selama ini hidup dengan agama yang dasarnya jelas loh. Gak usah pusing-pusing lagi gitu loh. Tinggal Anda belajari aja. Sebenarnya mudah jadi Muslim ya. Asal mau belajar gitu kan. Asal mau belajar dan jangan sembarangan nyari guru. Saya mau bilang sama orang-orang zaman sekarang di tengah kehidupan internet ini. Di mana semua orang bisa bicara, kemudian segala hal bisa diakses. Kadang orang nggak punya filter. Berhati-hati mencari guru, Mas. Berhati-hati mencari guru. Karena kenapa? Agama itu sesuatu yang paling berharga, bukan cuma untuk sekarang tapi nanti. Kita ini kalau udah mati, yang pertama kali ditanya itu kan man rabbuk, siapa Tuhan kamu?
Mataqul fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad, man nabiyyu. Kalau Anda hidup dengan keimanan yang mantap, ya sekalipun Anda nggak bisa bahasa Arab, Anda akan bisa menjawab. Tapi poin saya, iman itu sesuatu yang paling berharga, karena itu tiket kita menuju keabadian sana, menuju sorga gitu, kenikmatan yang abadi itu. Jangan sepelekan itu. Nah, kalau Anda ingin beriman secara tepat, ya Anda harus mempelajari. Makanya Mas, belajar akidah itu hukumnya fardu ain loh. Dia sebagai muslim kadang nggak tahu, belajar akidah itu hukumnya fardu ain. Wajib setiap muslim itu belajar dasar-dasarnya, dasar-dasarnya. Kalau rincian-rincian kayak teolog, kayak filosof gitu, ya udah itu mah fardu kifayah lah. Ya, ada yang mengambil peran itu. Nah, saya pengen bilang gini, orang zaman sekarang itu kadang kalau mencari pengetahuan agama itu sembarangan. Sementara kalau misalnya mendiagnosa penyakit yang dialami itu jadi dokter tuh subhanallah. Jadi yang spesialis, yang benar-benar terkenal, yang benar-benar terkenal kepakarannya, ya kan? Jelas sekolahnya di mana, gelarnya apa. Saya beberapa bulan yang lalu tuh periksa gigi, Mas. Cabut gigi. Ya saya datang ke dokter gigi dong, spesialis gigi. Saya nih, meskipun saya tahu ada dokter, misalnya dokter spesialis kulit, sama-sama dokter loh, dokter gigi, dokter kulit. Saya berani nggak, Mas Ari berani nggak kira-kira nyambut gigi sama dokter kulit? Ya enggak lah. Orang harusnya itu beragama tuh begitu, hati-hati, nyari orang spesialis, nanya masalah fikih, tanya sama kiai yang kepakaran fikihnya itu dikenal, diakui. Nanya masalah akidah sama yang paham akidah, nanya tafsir sama ahli tafsir. Di Indonesia banyak ahli tafsir. Nanya hadis sama ahli hadis. Jangan sembarangan, jangan asal semua tenar kemudian cara bicaranya menarik. Lihat Mas, itu orang belajarnya di mana. Jadi agama kita ini terwariskan secara bersanad, asal muasalnya jelas. Jadi kalau pengen nyari guru agama, dicari itu orang belajarnya di mana. Kredibilitasnya sejauh apa, ya kan? Kemudian apa namanya kapasitasnya, kapabilitasnya, kemampuannya, gitu kan, teruji apa enggak, diakui atau enggak oleh yang lembaga yang otoritatif gitu kira-kira. Kalau dia nyantri misalnya di sebuah pesantren, nyantri di mana, kiainya kayak gimana, gitu loh. Karena agama kita itu gak akan kita bawa sampai kita mati. Oh kita kalau urusan penyakit kok selektif dalam memilih dokter. Kenapa kalau untuk urusan sesuatu yang penting bagi kematian, bagi setelah hidup setelah kematian, kita tuh asal-asalan gitu loh. Prasmanan kadang-kadang ngambil yang cocok aja buat kita. Cocok aja. Kadang-kadang yang humornya banyak, yang menghibur. Gak bisa, ya boleh lah sesekali kita mencari hiburan dari balik ceramah-ceramah agama. Tapi Anda harus pertimbangkan hal yang lebih substansial ketimbang itu. Apa itu? Kedalaman wawasan, asal muasal ini orang belajar di mana sih? Terus gini Mas, belajar agama itu nggak cukup dengan buku, dengan baca buku doang. Saya mau nanya sama Mas Ari, boleh nggak kita mempersilahkan nggak ada orang banyak baca buku kedokteran, kemudian dia bicara tentang kedokteran semaunya dia, tanpa pernah belajar di fakultas kedokteran, tanpa di training sama seorang dokter, boleh nggak? Menyimpulkan sendiri buku kedokteran itu? Iya, dia baca buku kedokteran, kemudian dia melakukan praktek gitu kan? Karena baca buku yang modal banyak baca doang, boleh nggak sih? Ya enggak juga. Jangan dong, merusak ya kan? Kalau modal bisa keliru, itu tingkat keliruannya lebih besar. Iya kan? Nah, agama tuh seharusnya juga begitu. Cari orang yang gak cuma banyak baca, tapi dia belajar sama gurunya jelas nih ahli agama juga, gitu loh. Bukan cuma agama, karena semua ilmu kan? Semua ilmu begitu. Masa orang yang gak di training sebagai dokter dipersilahkan menjadi dokter atau bicara tentang kedokteran? Saya yakin nih, orang kayak saya nih, kalau bicara kedokteran nih di media sosial, saya pasti diprotes, diketawain banyak orang loh. Anda siapa? Belajar kedokteran nggak pernah? Baca buku kedokteran doang misalnya? Modal kamu apa? Sementara orang-orang yang kuliah puluhan tahun itu di kedokteran itu, mereka jauh lebih terpercaya. Ini orang ahli agama juga harusnya perlakuan begitu dong. Agama itu sesuatu yang paling mahal loh dalam hidup Anda. Bayang kalau nggak ada agama di dunia ini, manusia hidup teratur kayak apa? Bisa teratur apa enggak? Udah kayak binatang gitu. Iya kan? Dan hal yang paling mendasar dalam agama itu dia mengatur hawa nafsu manusia. Ini orang sepintar apapun kalau hawa nafsunya tinggi, kadang-kadang kan dia terkalahkan kan akalnya oleh hawa nafsunya kan. Agama datang mengatur hawa nafsu. Agama datang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia yang lain, dengan sesama pemeluk agama yang sama, dengan orang yang berbeda agama. Agama mengatur kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, dari mulai remaja, dari mulai kita bayi, dari mulai kita dalam kandungan. Ya salam gitu kan. Jadi, kurang detail apa? Kurang gitu detail apa? Jadi saya berharap gitu pada orang-orang zaman sekarang, hati-hatilah nyari guru. Sekarang kita hidup di zaman fitnah nih. Di segala hal tuh gampang bisa diakses, bisa diakses gitu ya. Dan saya berharap jangan gampang membenarkan suatu informasi atau pengetahuan keagamaan dari orang yang belum jelas rekam jejak ilmu agamanya. Karena sekali lagi
belajar agama itu nggak cukup dengan buku. Sebagaimana dokter di training bertahun-tahun, bahkan ada kuliah sampai 8 tahun ya. Iya, praktek habis itu praktek lagi berapa tahun? Praktekan. Loh, belajar agama tuh begitu, Mas. Saya ini mohon maaf ya, saya 9 tahun, saya pun masih merasa banyak ilmu agama yang belum saya kuasai. Iya, saya kayak misalnya ada ilmu fikih nih. Saya nggak merasa terlalu ahli dalam, makanya saya hampir nggak pernah loh bicara masalah fikih itu. Kecuali sama santri-santri saya di pesantren aja, di medsos itu, saya nggak berani. Kenapa? Karena saya nggak merasa nggak punya keahlian spesifik tentang ilmu itu. Itu kearifan semacam ini kita butuhkan zaman sekarang nih. Orang tuh tahu dengan kapasitasnya, dengan kadarnya, kemampuannya. Anda ini siapa? Bicara sesuai dengan kemampuan Anda saja. Gitu loh. Jangan ngelebar kemana-mana. Saya ingin berharap menjadi bagian dari perubahan. Mas, menjadi bagian dari perubahan itu bisa dengan diam. Diam dari hal-hal yang tidak Anda kuasai. Takut malah merusak gitu. Merusak kan? Jadi juga berarti kalau berkontribusi bagi peradaban itu kita bicarakan semua hal. Nggak begitu dong. Justru dengan diamnya kita, fokus kita terhadap bidang yang kita tekuni, itu kita sudah memberikan kontribusi yang nyata bagi peradaban. Andaikan, Mas Adi bisa bayangkan, kalau semua orang punya kesadaran kayak gini, kerisuhan di negeri kita itu akan berkurang kan? Kita akan terhindar dari debat-debat yang nggak perlu itu. Kalau orang sadar dan tahu diri dengan kemampuannya. Ini kebijakan ini yang perlu kita penetrasikan. Perlu kita tumbuhkan. Benar. Iya, perlu kita sampaikan kepada orang banyak. Karena kemampuan kita terbatas, gitu ya. Semua ada bidangnya masing-masing. Semua ada bidangnya masing-masing. Orang kedokteran akan protes kalau yang bukan ahlinya bicara tentang kedokteran. Ahli pertanian akan protes. Kalau orang ahli politik bisa bicara tentang pertanian, sementara dia nggak paham dia pertanian, ya kan? Biologi, kimia, itu semua ilmu tuh ada ahli-ahlinya. Coba kita hormati dong. Belajar menghormati kepakaran setiap ahli dalam bidangnya masing-masing. Supaya apa? Supaya keilmuan kita itu maju. Ya. Semua ada ilmunya kan? Semua ada ilmunya, ada metodenya, ada para ahlinya. Tanya sama ahlinya, emang begitu? Oh, kata ahlinya begini. Sudah gitu loh. Kalau kata ahlinya begitu. Saya nih dalam urusan nasab yang rame-rame dibicarakan orang itu, saya mengikuti ahli aja. Kata para ulama ahli nasab gimana? Oh, kata mereka nasab ini begini. Dan ini bertahun-tahun ya. Sudah selesai. Kalau bagi saya secara pribadi ya, ada orang persoalkan itu, terserah dia. Tapi dengan mindset begini nih, mempercayai keahlian, itu kan bukan taklid buta sebetulnya. Kita itu mempercayakan kesimpulan pada pendapat para ahli karena kita yakin bahwa kalau ahli itu menyepakati satu persoalan, itu landasannya sudah pasti ilmu, bukan hawa nafsu, bukan ngarang ya. Iya dong, bukan hayalan gitu kan. Kenapa sih? Itu kan Anda harus merecoki semua bidang itu. Kalau dari sudut pandang itu gimana mengenai nasab ini? Kan gini, kemarin ada ya sepertinya memang rame juga gitu ya pernasaban ini ya. Jujur ya, karena kita sebagai orang awam juga kita melihat bahwa ini udah sebenarnya kan udah bertahun-tahun udah kita paham mengenai nasab ini, udah paham segala macam dan juga udah disepakati banyak, bahkan seluruh dunia kan seperti itu ya. Gitu. Terlepas dari tentunya banyak beberapa oknum yang keliru gitu. Saya juga paham, nggak cuma itu aja. Setiap orang dari mana aja, kelompok manapun pasti akan ada oknum yang keliru, itu udah hal yang biasa kan, hal yang biasa. Ketika kemudian fenomena ini viral gitu dan kemudian menjadi perbincangan, kemudian menjadi topik-topik yang kemudian meningkatkan AdSense lah ibaratnya gitu ya. Banyak yang udah mulai bicara tapi bukan porsinya menurut saya gitu ya. Kita nggak tertarik untuk mengangkat itu karena kita bukan di situ kapasitasnya. Dan ini berkaitan dengan Rasulullah juga jatuhnya. Takutnya kita di pihak yang keliru gitu. Gimana kalau beneran itu keturunan Nabi? Sekarang kalau misalnya Anda menyampaikan pendapat yang salah, yang menyaksikannya ribuan, dan orang-orang ini orang-orang awam yang isi kepalanya itu kosong, dimasuki pendapat Anda yang aneh ini, ayo gimana pertanggungjawabannya? Iya juga. Anda kan sadar Anda bukan ahli, kenapa Anda bicara gitu loh? Coba orang kalau punya kesadaran begitu, kerusuhan dan kerisuhan itu akan berkurang kan?